Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu, hari ketujuh dari sejak awal kitab Kejadian sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Bahkan Allah juga menguduskannya sebagai hari Sabat, yang kita kenal hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari pemberhentian dari segala pekerjaan yang kita kerjakan. 6 hari kita bekerja lamanya, hari ketujuh kita beristirahat, kita mencari hadirat Tuhan, kita ke gereja, kita beribadah. Rencana Allah atas manusia dengan ditetapkannya hari ketujuh sebagai hari Sabat itu menandakan bahwa Allah tidak menciptakan manusia sebagai homo faber atau manusia yang hanya bekerja terus, melainkan sebagai homo adoran. Homo adoran itu adalah manusia yang beribadah atau rindu akan hadirat Allah. Manusia yang sejatinya memerlukan keberadaan Allah di sisinya. Nah, satu lagi, manusia itu akan terlihat paling agung saat beribadah kepada Allah. Itulah homo adorans. Jadi keagungan Allah itu bisa dilihat dari pribadi manusia yang sedang beribadah. Maksud ilahi tentang kudusnya hari Sabat atau hari ketujuh itu juga tercantum di dalam Dekalog atau 10 perintah Allah, di mana perintah yang keempat itu berbunyi demikian: ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya manusia sudah diperintahkan sejak awal mula kitab Kejadian untuk mengkhususkan hari untuk istirahat atau hari untuk beribadah. Itulah hari ketujuh. Perintah Allah ini memang dibuat untuk ditaati, wajib ditaati. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri menyadari, Allah yang menyediakan waktu untuk manusia beristirahat secara pikiran dan secara fisik. Allah itu menyadari bahwa bagaimana manusia itu akan bekerja selama 6 hari, pasti ada yang namanya capek, letih, lesu, dengan segala bonusnya, emosinya lah dan segala macam. Keadaan yang kita jalani selama 6 hari itu membutuhkan 1 hari Tuhan, yaitu hari ketujuh, untuk membawa kembali hidup kita, perjalanan kita selama 6 hari tadi kembali kepada ritme ilahi Allah yang sejati, supaya kita nggak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dahulu kala, kaum revolusioner Prancis pernah memperkenalkan kalender republikan yang berisi 10 hari dalam 1 minggu. Itu sebelum tahun 1800. Di tahun 1805, Napoleon mengembalikan kembali 7 hari dalam 1 minggu. Sedangkan kaum revolusioner Rusia sempat mengubah hari Minggu menjadi hari kerja. Tapi itu tidak berlangsung lama. Stalin mengembalikan
hari Minggu sebagai hari istirahat. Nah, ini menandakan bahwa apapun rencana manusia, tetap rencana Allah yang terbaik. Sebab Allah tahu yang terbaik buat manusia. Dan sekali lagi itu sudah ditulis dan dikuduskan di kitab Kejadian. Satu hari dalam 7 hari itu dirancang memang untuk beribadah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Tapi yang kita patut pahami adalah bagaimana kita merayakan atau berkumpul beribadah pada hari pertama minggu itu. Nah, ini dituliskan di kitab Yohanes. Kitab Yohanes 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Satu lagi ayat pembandingnya adalah di Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Yang berbunyi begini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, yang patut kita garis bawahi adalah ada kata yang sama, yang seirama, yaitu hari pertama minggu itu. Nah, ini menandakan bahwa sudah ada ketetapan, sudah ada pola dari kitab Kejadian yang sudah ditetapkan Allah. Mungkin kala itu tidak ada harinya ya, belum ada namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kitab Kejadian. Tapi setelah berpola apa yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, ini diadopsi oleh manusia dan dijalankan sehingga muncullah yang namanya hari pertama minggu itu. Jadi itu menjadi sebuah pola. Adalah 1 minggu 7 hari. Jadi ada irama atau pola yang menandakan 1 hari dalam 7 hari itu tadi. Nah, sedangkan dalam 1 hari dalam 7 hari itu yang disebut Sabat tadi, bahkan waktu zaman Yesus juga mentaati hari Sabat. Bahkan Yesus mengajar murid-muridnya dengan pola yang sama. Bahkan supaya hal-hal tentang hari Sabat ini yang memang tadinya dipakai oleh para imam bangsa Israel atau ahli Farisi dan ahli Taurat yang menguduskan hari Sabat secara berbeda, Yesus malah mengatakan prinsipnya dengan berbunyi begini, hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Itu kata-kata yang memang keluar dari mulut Yesus. Sebab pola yang dipakai oleh para imam waktu itu adalah hari Sabat mereka nggak ngapa-ngapain. Sehingga kelihatan pada waktu hari Sabat itu hari yang amat kaku sekali, mau ngapa-ngapain itu serba canggung. Dan kayaknya hari Minggu itu waktu zaman para imam itu kayaknya membosankan sekali. Sedangkan waktu Yesus berkata seperti itu, hal ini bisa kita pahami bahwa sebenarnya hari Sabat atau hari ke-7 itu harus dirayakan penuh dengan sukacita. Jadi nggak monoton begitu. Sukacita yang wow. Dimana di hari Sabat itu kita diberikan waktu beristirahat, waktu juga buat beribadah, plus waktu buat kumpul keluarga. Itulah hari Sabat.
makna yang terdalam dari hari ketujuh yang sudah ditetapkan Allah pada semula di kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati.